Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat, ikhwan semua di mana saja saudara berada. Malam hari ini saya akan menjawab suatu pertanyaan dari ikhwan bahwa apa anugerah kesehatan itu? Kesehatan apa bisa jadi anugerah? Apa bisa jadi malapetaka? Saudara-saudara kaum muslimin muslimat semua yang saya hormati, sebetulnya kesehatan dan bukan kesehatan itu intinya sama saja. Karena banyak orang yang mendapat kesehatan itu malah lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu kena kesusahan, kena penyakit, kena musibah, justru orang itu yang bisa mendekat sekali kepada Allah. Tapi kebanyakan orang-orang yang murka, orang-orang yang berani kepada Allah, orang-orang yang meninggalkan kewajiban sebagai manusia kepada Allah, justru orang-orang yang sehat. Kalau orang-orang yang tidak sehat itu kena musibah, kena sakit, langsung minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang sehat itu karena ada kenikmatan ada nafsu, kebanyakan itu lupa kepada Allah. Dan kebanyakan orang-orang yang lupa kepada Allah, lupa kewajibannya kepada Allah, adalah orang-orang yang sehat. Makanya kalau sedang sehat, kita harus menengok kepada orang yang kurang sehat. Kalau kita pas sedang kaya, tengok kanan, tengok kiri, mana yang sedang membutuhkan bantuan kita. Kenapa orang yang sehat itu lebih besar bahayanya untuk tunduk kepada Allah, menyembah kepada Allah, lebih besar bahayanya meninggalkan Allah? Kita lihat sejarah. Kita melihat kisah Raja Fir'aun. Raja Fir'aun adalah seorang raja yang tidak pernah sakit. Raja Fir'aun adalah raja yang selalu kaya dan selalu terpenuhi semua kebutuhannya selama 400 tahun. Karena Raja Fir'aun itu tidak pernah sakit, tidak pernah kurang ekonominya, kaya, semua tujuannya tercapai karena orang kaya. Sampai Raja Fir'aun itu mengaku dirinya Tuhan. Ya kan? Dia bilang, "Anna rabbukum." Saya Tuhanmu, rabbukumul a'la. Saya Tuhanmu yang paling tinggi. Mengaku Tuhan yang paling besar, Tuhan yang paling tinggi. Karena Raja Fir'aun semua keinginannya selalu tercapai karena kekayaannya.
Karena Raja Fir'aun itu tidak pernah sakit selama 400 tahun. Kalau hikayah-hikayah di kitab lain, Raja Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan karena Raja Fir'aun itu membuat patung-patung kecil banyak sekali di ruang pribadinya. Lalu membuat patung yang besar dirinya sendiri. Disitulah di kitab-kitab lain diterangkan, disitulah Raja Fir'aun mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang tinggi, saya adalah Tuhanmu yang besar. Seandainya saja Raja Fir'aun itu kena sakit tidak lama-lama, 3 hari saja, mungkin dia akan merasa kekurangannya dan tidak akan merasa sebagai Tuhannya. Untuk itu, orang diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan menyerupai Fir'aun. Jangan mengatakan, nih saya sama dengan Fir'aun, tidak pernah sakit selama hidup saya, tidak pernah sakit, sama dengan Raja Fir'aun. Kalau saudara-saudara bilang seperti itu, mengucapkan kata-kata seperti itu, saudara bisa dihukumi keluar dari agama Islam. Saudara bisa menjadi murtad, nauzubillahi min dzalik. Maka kalau mendapatkan kesehatan, kita tengok, kita ingat kepada orang-orang yang kurang sehat. Dan apabila kita sedang punya rezeki banyak, orang kaya, tengok kanan, tengok kiri, masih banyak yang perlu kita bantu. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, yang saya hormati, memang kekayaan, kekuasaan itu bisa merubah sifat manusia. Bisa jadi sombong, bisa jadi takabur, disengaja atau tidak disengaja, bisa lalai. Orang-orang yang bisa menahan sifat-sifat seperti itu hanyalah orang-orang yang bermakom ngarifin, orang yang bermakom makrifat. Karena orang-orang ngarifin, orang-orang makrifat itu tidak membedakan antara kaya dan miskin, tidak merasa kaya dan tidak merasa miskin, tidak merasa senang kalau dipuji dan tidak merasa susah kalau dihina orang. Kalau orang-orang umum itu dihina pasti marah. Kalau dipuji pasti senang. Kalau orang-orang ngarifin, orang-orang yang marifat, antara dipuji dengan tidak dipuji tidak ada bedanya. Karena semua itu karena Allah. Orang ngarifin itu kaya, tapi dia tidak merasa kaya. Orang ngarifin itu miskin, tidak merasa miskin. Karena miskin dan kaya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggal menjalankannya. Jangan sampai kita itu tergoda oleh kekayaan, kita tergoda dengan kekuasaan. Jangan sampai seperti Fir'aun. Di Indonesia saja ini kita melihat kalau orang yang kaya dia akan berkuasa kadang semena-mena. Contoh, kita lihat di negara kita ini waktu kita dipimpin oleh Presiden Soeharto. Presiden Soeharto akan membuat kuningisasi Indonesia. Pagar kuning, apa-apa kuning, semua pagar kuning. Setelah kita dipimpin oleh Bapak SBY, kuning diganti biru semua, apa-apa biru, joglo biru, jalan biru semua.
Pernah juga mau merah, Indonesia dibikin merah. Semua patrol merah, togor-togor merah. Itu mirip dengan kekuasaan Fir'aun waktu zaman itu. Fir'aun dikasih kesenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 400 tahun. Di dalam masa 400 tahun itu Fir'aun tidak pernah sakit. Fir'aun selalu terkabul semua cita-citanya. Maka Fir'aun berani mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhanmu yang besar. Saya Tuhanmu yang maha tinggi. Itu kalau kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Orang kita, sahabat kita, saudara kita. Banyak yang seperti itu. Jangankan di luar tempat-tempat ibadah. Di tempat-tempat ibadah saja kalau orang kaya ketemu orang miskin, beda mukanya, beda sikapnya, sehingga yang kurang kaya atau yang miskin seperti kita mau mendekat itu tidak enak, merasa malu, merasa rendah. Di tempat-tempat yasinan, kalau saudara-saudara perhatikan di desa-desa ada sekelompok yasinan bergilir. Pertama rame sekali. Tapi karena perbedaan situasi, harta, kekayaan membuat perkumpulan yasinan itu bubar. Contoh kalau pas di rumahnya orang kaya, ramai sekali, kiainya datang. Tapi sebaiknya kalau pas di rumahnya orang yang tidak punya, kiainya tidak mau datang, orang-orang yang kaya tidak mau datang, sepi di bawah 50% yang daftar. Sehingga orang-orang yang miskin kalau mau ikut pengajian rutinnya merasa direndahkan, merasa malu sehingga dia keluar mencari jalannya sendiri-sendiri. Itu harus kita akui dan harus kita rubah manajemen seperti itu untuk pergaulan kemasyarakatan yang agamis sehari-hari. Saudara-saudara kaum muslimin, muslimat yang saya hormati, besok kalau kita sedang cukup ekonomi, kalau kita sedang sehat, kalau kita sedang tidak kekurangan, ingat ke bawah, jangan ingat ke atas. Karena manusia itu tidak lepas dari aurat dunia. Siapapun orang itu tetap akan dapat aurat dunia. Aurat dunia itu akan sakit, akan merasa kekurangan, akan merasa galau. Baik itu kiai saja atau siapa saja, pasti akan kena aurat dunia. Lah di situ kita diminta oleh Allah, dipertanyakan oleh Allah seandainya kita itu mendapatkan kesusahan, akan merongi ibadah kita apa enggak? Kalau kita diberi kesusahan, diberi penyakit, ibadah kita jadi hilang, kita jadi berhenti, ini tetap dipertanyakan keimanan dan keislaman, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga sebaliknya, apabila kita dikasih kesehatan oleh Allah, lalu dia lupa kepada Allah karena sehatnya, karena nikmatnya, karena kegodaan nafsunya, karena nikmat kaya, itu juga hati-hati saudara, nanti akan dipertanyakan keimanan, keislamannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau orang sehat itu biasanya dekat dengan
neraka. Tapi orang miskin itu akan dekat dengan surga karena selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu saudara-saudara, kurang baik kalau terlalu panjang, kurang paham, nanti kita bisa bicara lagi di pertemuan yang akan datang. Kami menerima saran dari saudara-saudara semua. Pertanyaan akan kami jawab satu persatu di acara-acara selanjutnya. Sekian dulu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.